Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lintas, pernahkah kalian menyaksikan sendiri arogansi dibalas oleh kekuatan yang tak terlihat? Hari ini, saya akan membawa kalian ke sebuah desa di Jawa Timur, tempat di mana seorang oknum polisi yang semena-mena harus membayar mahal atas kesombongannya. Bayangkan saja, tangan manusia biasa perlahan berubah menjadi tentakel gurita, berlendir dan menjijikan, disaksikan langsung oleh warga desa di tengah terik matahari siang. Sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar jika kisah ini membuat kalian merinding. Namanya Bribka Danton, usianya 37 tahun, postur kekar, wajah garang, kulit sawo matang, rambut cepak ala militer. Ia selalu memakai seragam lengkap dengan atribut kebanggaannya, lengkap dengan pistol dan sepatu bot hitam. Danton bukan polisi idaman. Ia ditugaskan di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan di wilayah Jawa Timur. Tapi alih-alih melindungi, ia justru menebar rasa takut. Ia dikenal kasar, suka membentak warga, dan merasa paling berkuasa. Hari itu, siang bolong, panas menyengat. Bribka Danton sedang duduk santai bersama 3 rekan polisinya di sebuah warung kayu sederhana dekat balai desa. Mereka tertawa, ngopi, sesekali meledek warga yang lewat. Warga yang ada di sekitar warung memilih menunduk atau menjauh. Semua tahu, jangan coba-coba mengusik ketenangan Danton. Dari kejauhan, seorang nenek renta perlahan mendekat. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus, batok kelapa di tangannya bergetar. "Nak, bolehkah saya minta 1000 saja? Saya lapar sekali." Melihat itu, Danton langsung berdiri. Dengan suara keras, ia membentak dari jauh. "Hei, sudah kubilang, jangan pernah mengemis di desa ini lagi. Pergi sana, pengganggu." Namun, sang nenek tetap berjalan, mendekat ke warung. Ia tidak peduli, atau mungkin tidak bisa mendengar. Dengan suara lirih, ia berkata lagi, sambil menatap Danton, "Nak, saya cuma butuh makan." Dan disitulah semuanya berubah. Danton, yang merasa martabatnya direndahkan di depan rekan-rekannya, langsung maju dan plak, menampar nenek itu keras-keras. Tubuh ringkih itu terjatuh ke tanah berdebu. Di depan warung, disaksikan semua warga yang sedang duduk dan lalu lalang. Sunyi, lalu terdengar suara pelan, tapi menusuk dari mulut sang nenek yang tergeletak. "Kau akan tahu rasanya. Kehilangan tangan manusiamu, nak." Danton tertawa. Rekannya tertawa. Semua menganggapnya hanya ocehan orang tua gila. Tapi, hanya butuh beberapa detik, tangan yang tadi menampar nenek itu, mulai bergetar. Ototnya berdenyut. Danton meringis, memegangi pergelangan tangannya. Di hadapan warga dan rekan-rekannya, kulit tangannya berubah warna, lalu membelah. Dari dalamnya muncul daging berlendir, bulat, menggeliat, tentakel. Tentakel gurita yang besar, berwarna ungu kehijauan, berlendir, dan penuh alat pengisap. Warga menjerit. Ada yang mundur sambil teriak, "Allahu Akbar." Ada yang langsung lari, ada pula yang merekam dengan ponsel. Danton menatap lengannya sendiri, tak percaya. Ia mencoba menutupi dengan jaketnya, tapi tentakel itu menggeliat liar seperti makhluk hidup yang terlepas dari neraka. Sahabat lintas kata, kejadian siang itu bukan hanya memalukan, tapi juga jadi mimpi buruk nyata bagi Bribka Danton. Bayangkan saja, tangan kanan yang baru saja dipakai menampar nenek pengemis itu tiba-tiba menggeliat aneh. Awalnya Danton cuma merasa seperti kesemutan. Tapi, dalam hitungan detik, kulit tangannya berubah warna. Urat-urat timbul, kulit mengelupas perlahan, dan muncullah daging kenyal berwarna merah kecoklatan, memanjang dan bercabang. Ya Allah, tangannya berubah jadi tentakel gurita. Warga yang tadinya masih ngopi dan ngobrol santai di warung mendadak berdiri panik. Ada yang langsung lari, ada pula yang malah mematung, menatap ngeri. Salah satu ibu-ibu bahkan sampai jatuh tersungkur sambil beristighfar.
Beberapa anak kecil menangis histeris sambil bersembunyi di balik punggung orang tuanya. Danton sendiri, dia tak percaya dengan apa yang terjadi. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Dia coba menahan perubahannya dengan tangan kiri, tapi tentakel itu bergerak liar. Ujung-ujungnya seperti hidup sendiri, menggeliat ke arah meja warung, membuat gelas kopi milik rekan-rekannya terjatuh pecah. Salah satu rekan Danton, Bribtu Wahyu, langsung mundur dengan wajah pucat pasi. "Astagfirullah, Ton, itu apaan?" Tapi Danton tak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Dia hanya bisa menatap tangan kanannya yang kini tak lagi manusiawi. Warga pun semakin berkumpul. Sebagian ambil ponsel, merekam, memotret. Beberapa berteriak, "Itu kutukan, kutukan karena dia menampar nenek itu." Dan memang, sang nenek pengemis sudah tak terlihat lagi. Entah menghilang kemana. Siang yang awalnya tenang berubah jadi keributan besar. Tapi satu hal yang pasti, sejak hari itu, tangan kanan Bribka Danton tak akan pernah kembali seperti semula. Sahabat Lintas Kata, setelah kejadian mengerikan itu di warung kopi Siang Bolong, suasana desa berubah drastis. Warga tak hanya ketakutan, mereka mulai menyebar cerita kemana-mana. Video-video amatir merekam jelas. Bribka Danton, polisi yang dikenal galak dan tak bisa ditegur, kini berdiri di tengah kerumunan dengan tangan kanan, yang sudah bukan tangan manusia lagi. Tentakel, panjang, menggeliat, berlendir, seperti makhluk laut yang tak seharusnya muncul di daratan. Beberapa warga menjerit, ada yang langsung pingsan, bahkan anak-anak berlari ke rumah sambil menangis. Bribka Wahyu, rekan Danton yang paling muda, langsung bereaksi. Ia mengambil ponsel, tangannya gemetar saat menghubungi ambulans. "Tolong cepat, ini darurat." "Polisi, teman saya." Tangannya berubah. Danton sendiri nyaris tak bisa berdiri. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Tangannya terus bergerak, tak terkendali. Tentakel itu seolah punya nyawa sendiri, melambai-lambai ke udara seperti mencari mangsa. Ia ingin memotongnya, mencabutnya, apapun, asal bukan lagi bagian dari tubuhnya. Ambulans datang sekitar 15 menit kemudian. Danton segera dilarikan ke rumah sakit kabupaten. Suara sirin memecah kesunyian desa yang masih syok. Beberapa warga ikut mengejar, penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di rumah sakit, Danton langsung dibawa ke ruang observasi. Beberapa perawat terdiam ketika membuka perban darurat yang membungkus tangannya. Bahkan dokter spesialis bedah yang biasa menangani kecelakaan berat pun mengernyit melihat apa yang tumbuh dari lengan polisi itu. Pemeriksaan dilakukan, foto röntgen, CT scan, semua prosedur dijalankan, tapi hasilnya nihil. Tidak ada jaringan tulang manusia yang terbaca di sana. Yang ada hanyalah massa otot asing yang menyerupai jaringan invertebrata. Sesuatu yang bahkan tak masuk akal untuk dijelaskan secara medis. Akhirnya, dokter pun menyarankan tindakan amputasi. Jika dibiarkan, ini bisa menjalar ke bagian tubuh lain. Kita tak tahu seberapa cepat jaringan ini tumbuh, kata dokter dengan wajah serius. Namun Danton menggeleng keras. Jangan amputasi. Saya masih manusia. Ini cuma mimpi buruk, kan? Teriaknya histeris. Suaranya menggema di lorong rumah sakit. Rekan-rekannya hanya bisa saling pandang. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Sampai pintu ruang rawat itu terbuka perlahan. Masuklah seorang pria tua berpeci hitam dan bersarung. Langkahnya tenang, wajahnya penuh wibawa. Itulah Ustaz Rahman, guru ngaji Danton sejak kecil. Lelaki yang sudah seperti ayah keduanya dan yang tahu betul siapa Danton sebelum berseragam coklat itu. Ia berdiri di samping tempat tidur, memandang Danton dengan penuh iba. "Ton, kau masih ingat ajaran dulu bahwa setiap tangan yang kasar akan dipertanggungjawabkan," ucap Ustaz Rahman lirih, namun suaranya terdengar jelas oleh semua orang di ruangan itu. Danton terdiam. Untuk pertama kalinya, matanya basah oleh air mata. Sahabat Lintas Kata,
Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis yang tak membuahkan hasil, kondisi Bribka Danton justru semakin memburuk. Bukan hanya soal fisik, tapi mentalnya pun mulai goyah. Setiap malam, Danton tak bisa tidur. Tangannya yang berubah menjadi tentakel terus berdenyut, menggeliat, seolah hidup. Setiap kali ia melihat ke bawah, ia tak lagi melihat tubuhnya sendiri. Yang ia lihat adalah wujud kutukan, wujud hukuman atas kesombongannya. Di rumah sakit, semua orang mulai menjaga jarak. Bahkan, beberapa perawat menolak merawat Danton karena takut. Tangannya membuat semua orang ngeri, seakan ia bukan manusia lagi. Rekan-rekannya mencoba menenangkannya, tapi Danton hanya diam. Matanya kosong. Kadang hanya berkata lirih, "Saya cuma tampar nenek tua. Kenapa jadi begini?" Di tengah keputusasaan itu, datanglah sosok yang tak disangka. Ustaz Rahman, guru ngaji Danton sejak kecil, masuk ke ruang rawat dengan langkah tenang. Ia membawa sebungkus air mineral dan tasbih kecil di tangan kirinya. Begitu duduk di samping tempat tidur, ia memandang Danton dengan pandangan seorang ayah yang melihat anaknya jatuh terlalu dalam. "Ton, apa kau yakin ini semua karena kebetulan?" tanya Ustaz lembut. Danton menatapnya lemah. "Saya nggak ngerti Ustaz, saya cuma tampar nenek itu karena dia ngotot minta-minta. Tamparan yang kau anggap ringan, mungkin justru sangat berat bagi yang menerima," jawab sang Ustaz. Ia lantas mengajak Danton untuk mengingat kembali masa kecilnya. Bagaimana dulu ia diajarkan untuk menghormati orang tua, untuk menjaga tangan dari menyakiti, dan menjaga lisan dari kesombongan. "Aku nggak bisa terus begini, Ustaz. Tanganku, ini, apa harus dipotong?" Danton bergetar. Ustaz Rahman menggeleng. "Bukan dokter yang bisa sembuhkan kamu, Ton, tapi hati yang meminta maaf dan diterima dengan tulus. Coba, temui kembali nenek itu, minta maaf langsung padanya." Danton tercekat. "Tapi, dia di mana sekarang?" Ustaz Rahman menjawab, "Tanyakan pada hatimu, tapi secara lahiriah kita bisa mulai dengan mencarinya." Tak menunggu lama, rekan-rekan Danton, terutama Bribka Wahyu dan Aibtu Doni, langsung turun ke lapangan. Mereka bertanya ke warga desa, menyebarkan sketsa wajah nenek pengemis yang dulu sempat viral di video kejadian. Beberapa jam kemudian, info mulai mengerucut. Seorang pedagang di pasar tradisional mengatakan bahwa nenek itu biasa duduk di dekat lapak sayur, memakai kain lusuh dan topi caping. Wahyu bergegas ke lokasi. Benar saja, di sudut pasar yang ramai, duduklah nenek itu, mengenakan jari kumal, memegang kantong plastik bekas. Namun, saat diajak untuk menemui Danton di rumah sakit, sang nenek hanya menggeleng pelan. "Aku yang ditampar. Dia yang harus datang ke aku," ucapnya dengan suara parau namun tegas. Wahyu mengangguk dan kembali ke rumah sakit menyampaikan pesan itu. Danton terdiam lama. Lalu, dengan sisa keberaniannya, ia berkata lirih, "Baik, aku yang akan ke sana." Sahabat lintas kata. Inilah akhir dari kisah yang penuh pelajaran. Setelah Danton mengetahui keberadaan sang nenek pengemis di pasar, ia akhirnya memutuskan untuk mendatangi sendiri orang yang telah ia sakiti. Dengan tangan yang masih berupa tentakel, dibalut lengan jaket dan sarung tangan khusus agar tidak terlalu mencolok, Danton datang ke pasar, ditemani Ustaz Rahman dan beberapa rekannya. Kerumunan pasar sempat terdiam melihat sosok Danton berjalan tertunduk. Tidak seperti polisi gagah yang biasanya mereka kenal. Kali ini, ia datang sebagai manusia yang rapuh, yang sedang mencari pengampunan. Di hadapan nenek itu, Danton berlutut. Orang-orang yang menyaksikan menahan napas. Kamera ponsel mulai merekam. Tapi tak satu pun suara terdengar, selain suara Danton sendiri. "Bu, saya minta maaf. Saya telah salah. Saya tidak seharusnya memperlakukan panjenengan seperti itu. Saya hilaf. Saya arogan. Saya lupa kalau saya juga manusia biasa." Nenek itu menatapnya lama. Matanya yang tua tampak basah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mendekatkan tangannya yang kurus dan gemetar.
dan meletakkannya di kepala Danton. Tak ada petir, tak ada cahaya menyilaukan. Tapi tiba-tiba tubuh Danton terhempas ringan ke belakang. Ia merasakan hangat mengalir dari pundaknya hingga ke ujung jari. Lengan kanannya kembali, bukan lagi tentakel. Tangannya yang asli, lengkap dengan jari-jarinya yang dulu hilang, kini kembali seperti semula. Ia terisak, mengepalkan tangannya sendiri untuk memastikan ini nyata. Orang-orang yang menyaksikan bersorak, beberapa menangis. Bahkan, sang nenek pun tersenyum tipis dan berkata, "Orang yang tulus minta maaf, selalu Allah beri jalan pulang." Kejadian itu viral, tapi Danton memilih untuk mengundurkan diri dari tugas kepolisian. Ia kini memilih menjadi relawan sosial, mendampingi para tunawisma dan pengemis. Tangannya kini digunakan bukan untuk menyakiti, tapi untuk menolong. Pesan moral, kadang kita lupa, kekuasaan bukanlah hak yang mutlak, tapi titipan yang harus dijaga. Sekali tangan kita digunakan untuk menyakiti yang lemah, maka hati kita perlahan ikut membusuk. Tapi ketika kita punya kerendahan hati untuk meminta maaf, maka tak ada luka yang tak bisa disembuhkan, bahkan luka yang menjelma menjadi kutukan sekalipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.